الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum, Allah pasti akan menjadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amal saleh penuh dengan kebaikan, dan pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Sungguh orang yang taat kepada Allah, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jemaah, semoga Allah senantiasa membukakan pintu-pintu rahmatnya kepada kita semuanya, menuntun kita, memberikan hidayahnya kepada kita, membukakan hati kita semuanya untuk menerima petunjuk dan syariatnya dengan baik. Dan semoga Allah memberikan keteguhan iman agar kaki kita senantiasa melangkah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Para jemaah sekalian, setiap orang siapapun dia pasti akan mencari yang namanya kunci kebahagiaan. Pasti itu. Dan itu tidak akan terelakkan lagi. Binatang akan menilai bahwa kunci kebahagiaan dia adalah ketika makanan-makanannya dia terpenuhi. Tempat habitat dia nyaman, tidak ada yang mengusiknya. Ini pandangan simpel dari binatang, sehingga kita pun kalau mengusik tempat tinggalnya, dia pun akan ngajak berantem dan menerkam kita. Kalau ada manusia yang beranggapan bahwa kunci kebahagiaan dia itu adalah harta, cobalah kita membaca ayat Al-Quran. Di sana Allah mengatakan, berfirman, yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah. Di saat manusia menganggap bahwa harta dia itulah yang mendatangkan kebahagiaan abadi buat dia, bukan itu, kata Allah. Sungguh orang yang punya mindset dan pola berpikir yang seperti itu, dia akan dicampakkan ke dalam neraka yang membara. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seseorang yang beranggapan, punya keyakinan bahwa kebahagiaan dan kunci dia itu adalah dengan memiliki sebuah harta. Kepengen seperti fulan yang memiliki rumah, tempat tinggal yang nyaman, memiliki harta, memiliki kendaraan yang begini dan begitu, dan sebagainya.
maka sebetulnya mindset dan pola berpikir dia apa bedanya dengan binatang? Saudaraku sekalian, Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu pernah membuat kita semangat, menghibur kita bahwa rezeki, harta, dan ajal manusia itu selalu berjalan bersamaan. Artinya selama kita hidup, selama roh ada di dalam jiwa kita, maka rezeki kita pun akan terus berjalan kemanapun kita pergi. Ibarat orang bilang, kalau kita pergi kemana saja ke Indonesia, nggak usah takut air Pak, pasti ada air gitu. Begitulah ibaratnya, rezeki manusia itu akan nempel dengan diri kita selama kita masih hidup. Kalau kita habiskan dan kita beranggapan bahwa itu adalah kunci kebahagiaan, maka kita akan terbelenggu dan menjadi bagian dari sebuah mindset hewan. Saudaraku sekalian, Abdullah ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa as-salatu miftahu kulli khair wan nabidhu miftahu kulli syarr. Salat itu kunci dari semua kebahagiaan. Minuman keras, narkoba, dan sejenisnya psikotropika yang lainnya, semua itu adalah kunci kejahatan. Begitulah ungkapan yang senada dari seorang sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau juga mengatakan as-salahu miftahul jannah. Salat itu kunci membuka pintu surga. Asy-Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin mengomentarinya dengan mengatakan, iqamatus shalah ala hududiha wa wajibatiha dawaun ma fil qulub. Kita mendirikan salat sesuai dengan aturan, sesuai dengan kewajibannya, maka itu akan menjadi obat dari semua problematika yang ada dalam jiwa kita. Saudaraku sekalian, mungkin tadi pagi kita berada dalam kondisi yang tak nyaman, suntuk, tidak enak jiwa kita, nggak nyaman jiwa kita. Mungkin juga nanti siang kita merasa nyaman, dan nanti sore kita juga merasa tertekan lagi. Begitulah manusia, tidak ada yang bisa mengobati itu. Yang bisa mengobati adalah salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan kebahagiaan aku, menghibur diriku, obat dari semua problematika, permasalahan-permasalahan yang aku hadapi adalah pada salat itu sendiri. Sungguh indah ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kalian kepada Allah. Mintalah sama Allah agar Allah menurunkan pertolongannya kepada Anda. Pertolongan apa? Duniawi, ya duniawi. Jiwa kita yang tertekan, permasalahan yang menumpuk, problematika yang tak kunjung tiba, galau, gelisah, masalah usaha, masalah rumah tangga, masalah istri, masalah anak, masalah apapun yang bisa memang menjadikan dunia ini, kehidupan kita ini tak nyaman pada akhirnya. Kuncinya hanya satu, salat, kunci kebahagiaan. Inilah obatnya, inilah salah satu-satunya obat yang bisa menjadikan hidup kita itu tenang dan bahagia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada permasalahan, problema, tekanan batin pada diri Nabi SAW. Tapi beliau capek, ya, tubuh beliau capek karena pulang dari pertempuran. Suatu hari ketika beliau pulang dari sebuah pertempuran, capek beliau luar biasa, pikiran juga capek, ya. Lalu beliau mengatakan kepada sahabat mulia, yaitu Bilal bin Rabah,
beliau mengatakan, ya Bilal, arihna bis salah. Ya Bilal, bikin kita rileks, bikin kita istirahat, buat hidup kita nyaman, buat kita ini hidup senang, buat muka kita ceria, bikin kita ini senyum. Dengan apa? Dengan sholat. Ayo kita sholat, biar kita hidup kita ini tenang, tentram, dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Inilah orang beriman, kebahagiaan dia di dunia. Sebagian para ulama tafsir mengartikan ayat yang ada di surat An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dan dia beriman, kami, kata Allah, akan memberikan dia kehidupan yang bahagia. Tentu amalan soleh yang paling utama dan pondasi tiang dari semua adalah solat. Tolak ukurnya di sana. Lalu Allah bilang, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kebahagiaan pada dirinya. Hidup yang bahagia, tenang, damai hatinya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Allah akan kasih rezeki Anda ketika Anda benar-benar sholat. Allah kasih pada diri Anda qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Bukan yang dimaksud rezeki Allah jadikan esok lusa Anda orang kaya. Bukan, tapi Allah jadikan orang terkaya dengan jiwa Anda yang menerima. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Suruh keluarga Anda untuk salat. Suruh keluarga Anda untuk salat. Sabar Anda, kami yang ngasih rezeki kepada Anda, dan saya, kata Allah, enggak akan butuh sama harta yang ada di tangan Anda. Lihat kata-kata, kami kasih rezeki Anda. Kapan? Ketika Anda melakukan bagian pertama, yaitu apa? Dirikanlah salat. Allah kasih rezeki dan ketenangan jiwa. Di sana Pak, orang kaya banyak, tapi mereka adalah orang-orang yang stres dan gila jiwanya. Redaksi adzan itu bunyinya, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Redaksi adzan bunyinya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jangan dibalik, hayya 'alal falah baru hayya 'alas salah. Tidak begitu bunyinya. Bunyinya, ayo sholat, Anda akan sukses. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, man hafadha ala hadhihi salawat kana lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga sholat ini, pelaksanaannya, waktunya, tata caranya, dia jaga benar, dikerjakan benar, tepat, maka dia hidupnya akan memiliki cahaya. Wajahnya berseri-seri, hatinya cahaya, kebahagiaan yang tidak akan bisa dinilai dengan kekayaan dunia apapun. Burhan, bukti bahwa dia adalah orang yang beriman. Ini loh orang iman. Wa najat, dan dia akan selamat dari azab dunia, siksa dunia, kesengsaraan dunia, terutama azab di neraka nanti. Dia akan selamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, tapi siapa yang cuek, masa bodoh dengan salat, maka hidupnya tak ada cahaya. Walaupun Anda orangnya putih, Anda orang yang rajin perawatan ibaratnya, tapi kalau Anda tak sholat, sebetulnya orang beriman akan memandang bahwa Anda berada dalam kegelapan, Pak. Menderita walaupun duit Anda banyak. Wala burhan, dan tidak ada bukti nyata kalau dia itu orang beriman. Wala najat, dan dia tidak akan selamat dari azab sengsara dunia dan akhirat. Wa yuhsyaru ma'a qarun
wa Haman wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibnu Khalaf. Dan kelak di akhirat dia akan dikumpulkan sama Qarun, Fir'aun, tentaranya, dan Ubay bin Khalaf. Jamaah saudaraku sekalian, penerbangan tadi pagi saya itu sebelum subuh 4:30 Pak. Artinya dengan hitungan waktu Jakarta, ketika pesawat naik baru adzan subuh. Tapi Pak, saya tidak melihat di pesawat itu yang sholat. Saya tidak melihat di pesawat itu yang sholat. Jamaah yang pulang umroh, penerbangan malam otomatis akan melewati waktu subuh. Sangat sedikit saya melihat dari 400 penumpang itu yang sholat subuh. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ini bukan mabrur namanya Pak. Ini namanya tanda kalau ibadahnya selama ini ditolak sama Allah. Kita berlindung sama Allah dari keburukan seperti ini. Sebelum Rasulullah SAW wafat, kepala beliau ada di dadanya Aisyah. Napas sudah tersengau-sengau. Tunggu sekian menit lagi Rasulullah SAW wafat. Kalimat terakhir yang diucapkan beliau kepada Aisyah dan para istrinya, as-salata, as-salata. Jaga salat kalian. Jaga salat kalian. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya man lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma arhamhum. Allahumma wa'fu anna wa'fu anhum ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasuluk wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi nabiyyuka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma aslih lana wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma wafiqhum ila siratil mustaqim. Allahumma wafiqhum ila ma tuhibbu wa tarda. Allahumma arzuqhum bitanatan salihah ya rahmana ya rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana al mustad'afina fi Falastin wa fi ghairihim ya rahmana ya rahim. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum wa khudh bi aydihim ya rahmana ya rahim. Allahumma thabbit qulubahum. Allahumma thabbit qulubahum ala al-iman. Allahumma thabbit qulubahum wa aqdamahum ala al-jihad fi sabilik. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal mautahum ya rahmana ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.